Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk sobat semuanya, mudah-mudahan Anda sehat, kita semuanya diberi kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita menengok sejenak masjid tertua di Purbalingga yang merupakan jejak Wali Songo atau peninggalan Wali Songo, Masjid Raden Said Kuning. Oke, sobat semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Baiklah, selanjutnya untuk Masjid Raden Said Kuning yang berada di Desa Onje, Kecamatan Merepet, Kabupaten Purbalingga. Masjid Raden Said Kuning menjadi salah satu saksi bisu jejak Wali Songo di Desa Onje, Purbalingga, Jawa Tengah. Konon masjid tertua yang menjadi bangunan cagar budaya ini diyakini sudah ada sebelum Kabupaten Purbalingga berdiri. Dari cerita turun-temurun, masjid ini pertama dibangun sekitar tahun 1300 Masehi oleh Syekh Samsuddin dari Timur Tengah. Saat itu musola didirikan menggunakan tiang dari kayu pakis atau atap ijuk. Menurut Imam Masjid Raden Said Kuning, beliau Bapak Kiai Maksudi yang merupakan keturunan dari Raden Said Kuning ke-9. Beliau memaparkan bahwasanya setelah tahun 1500-an Masehi didatangi dan dibangun kembali dengan struktur yang lebih baik oleh Wali Songo, di antaranya Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, menurut Kiai Maksudi. Kemudian menuturkan juga Masjid Raden Said Kuning telah ada sebelum Kabupaten Purbalingga berdiri. Hanya saja tidak ada bukti tertulis untuk memperkuat pernyataan ini. Berdasarkan cerita turun-temurun, beliau menyebutkan renovasi masjid dilakukan sebelum keempat Wali Songo berangkat ke Demak untuk membangun Masjid Agung Demak oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. 4 tiang yang semula menggunakan kayu pakis diganti dengan kayu jati. 4 tiang yang ada itu mirip dengan tiang di Masjid Agung Demak, cuma lebih kecil. 4 tiang masing-masing dibangun oleh 4 wali. Renovasi berikutnya dilakukan oleh pemuka agama setempat, yaitu Sayyid Abdullah Syarif pada abad ke-16. Sayyid Abdullah Syarif lalu dijadikan menantu oleh Raden Anyak Rapati atau Adipati Onje II dengan putri yang bernama Dewi Kuningwati. Setelah pernikahan itu, Sayyid Abdullah Syarif kemudian lebih dikenal dengan Raden Said Kuning. Renovasi itu tetap mempertahankan 4 tiang peninggalan wali. Jadi sekarang itu masih asli. Sebelum dinamakan Masjid Raden Said Kuning, Masjid Onje ini dikenal dengan Masjid Raden Said Kuning ini dikenal dengan nama Masjid Onje. Namun karena pada tahun 1986 ada 2 masjid di Desa Onje, maka Kiai Maksudi berinisiatif memberikan nama agar peziarah tidak sampai salah tempat. Setelah melalui proses spiritual selama sepekan, beliau beserta para pemuka agama di Onje datang ke Pekalongan bersilaturahim, sowan kepada beliau Habib Lutfi bin Yahya, sekaligus meminta saran nama masjid yang tepat bagi masjid tersebut. Kiai Maksudi mengaku sudah memiliki angan-angan untuk nama masjid Onje tersebut, yaitu dengan nama Masjid Baitul Hikmah. Namun kala itu Habib Lutfi bin Yahya memberikan nama Masjid Raden Said Kuning
yang akhirnya nama itulah yang digunakan sampai sekarang. Nama itu artinya kata Raden untuk mengingatkan gelar Adipati Onje, sedangkan Sayyid untuk mengingatkan karena beliau adalah seorang Alawiyin dari Timur Tengah sehingga disebut Sayyid. Kemudian kuning adalah berasal dari istri beliau, Sayyid Abdullah Syarif, yang bernama Kuningwati. Kiai Maksudi mengatakan bahwasanya masyarakat setempat percaya setiap bulan Ramadan beduk yang ada di dalam masjid akan berbunyi. Namun suara beduk itu hanya bisa didengarkan oleh orang tertentu. Ini kita lihat bersama penampilan beduk tersebut dari bahan yang tidak seperti biasanya kalau kita lihat beduk-beduk yang ada di masjid-masjid pada umumnya. Oke, demikian tadi sedikit kita menengok masjid tertua yang merupakan peninggalan Wali Songo di Kabupaten Purbalingga, masjid tertua di Purbalingga, Masjid Raden Said Kuning. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.